Distrik Nerima di Tokyo dikenal sebagai tempat kelahiran anime Jepang. Disinilah lahir serial animasi televisi mingguan pertama di dunia, seperti Astro Boy dan berbagai karya penting lainnya. Pada masa ketika kamera pengawas belum tersebar luas, para polisi berjaga dengan penuh tanggung jawab di malam hari demi melindungi keselamatan warga. Namun pada suatu malam yang larut ketenangan itu akhirnya pecah. Seorang pria yang sedang dalam perjalanan pulang menemukan seorang polisi tergeletak di pinggir jalan. Ia segera bergegas menuju pos polisi terdekat untuk meminta bantuan. Namun setibanya di sana ia mendapati seorang polisi lainnya juga mengalami luka berat dan berada di ambang kematian. Kedua polisi tersebut gugur dalam tugas dan tragedi mengerikan ini mengguncang masyarakat Jepang saat itu. Jadi siapakah pelakunya dan mengapa ia melakukan kejahatan sebesar itu? Hai semua, selamat datang di Zigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada 16 Mei 1989 yang jatuh pada hari Selasa. Malam telah larut dan sebagian besar warga sudah terlelap. Jalanan di distrik Nerima tampak sunyi. Hanya terdapat pos polisi kecil di persimpangan selatan stasiun yang lampunya masih menyala. Di sana ada pos polisi Nakamurabashi, tempat dua polisi sedang bertugas jaga malam. Mereka adalah Kobayashi Toshiaki, berusia 35 tahun berpangkat kepala inspektur, dan Tatsuo Yamazaki, berusia 30 tahun, seorang petugas patroli. Keduanya bertugas di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, wilayah Nerima. Mereka sudah berkeluarga dan memiliki anak. Tubuh mereka tegap dan memiliki tingkat keahlian kendo, sedangkan Kobayashi menyandang sabuk hitam judo tingkat 2. Mereka adalah anggota elit kepolisian. Malam itu seharusnya berjalan seperti hari biasa dengan suasana tenang dan damai. Namun di tempat yang tak mereka lihat, bahaya perlahan datang mendekat. Toko serba ada di samping pos polisi telah tutup dan terdapat sebuah mobil yang terparkir di pintu keluar masuk barang. Di dalam mobil itu ada sepasang mata dingin yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik di dalam pos polisi. Tak lama kemudian pria itu membuka pintu mobil dan turun. Ia berjalan mondar-mandir di sekitar lokasi terlihat sedang menunggu kesempatan saat polisi berada sendirian. Pukul 2.50 dini hari petugas Yamazaki keluar dari pos polisi seorang diri. Pria itu pun diam-diam mendekat lalu bersembunyi di balik tiang listrik sambil mengamati setiap gerakannya. Di depan pos terparkir sebuah sepeda motor. Saat itu Yamazaki hendak memindahkannya ke bagian belakang. Ia membungkuk dan sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai dari belakang. Kemudian pria tersebut tiba-tiba muncul dan dengan satu langkah cepat langsung menusuknya dengan keras. Yamazaki mendengar suara mencurigakan dan berusaha berbalik, tetapi pisau sudah lebih dulu menancap di punggungnya. Ia berteriak meminta bantuan, lalu dengan sekuat tenaga menangkap dan menjatuhkan pelaku. Namun pria itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa dengan kembali menusuk Yamazaki dan mendorongnya hingga terjatuh. Pelaku kemudian mencoba meraih pistol yang berada di sarung pinggang Yamazaki. Namun Yamazaki mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk melawan. Keduanya terlibat dalam kebuntuan dan tak satu pun berhasil unggul. Seiring berjalannya waktu, Yamazaki mulai kehilangan banyak darah dan perlawanannya mulai berkurang. Di dalam pos Kobayashi juga mendengar keributan dan bergegas berlari keluar sambil mengayunkan tongkat polisi. Pelaku yang melihatnya segera bangkit untuk menghadapinya. Dengan satu tangan ia menepis tongkat tersebut lalu menusuk Kobayashi. Keduanya seketika terjatuh dan terus bergumul di tanah. Dalam perkelahian itu Kobayashi kembali mengalami beberapa luka. Pelaku sekali lagi mencoba merebut pistol tetapi mendapat perlawanan sengit dan gagal. Suara perkelahian itu membangunkan pemilik toko kecil di sebelah pos. Ia awalnya sedang tidur di lantai atas, namun terbangun karena mendengar pintu kayu di bawah ditendang keras. Ia segera bangkit dari tempat tidur dan dengan penasaran mengintip dari jendela. Ia melihat Kobayashi yang berseragam polisi berhasil menekan seorang pria ke tanah. Tapi pada detik berikutnya, pemandangan selanjutnya membuat jantungnya serasa melonjak ke tenggorokan. Pria itu kembali menusuk Kobayashi lalu bangkit dan melarikan diri ke arah barat. Di bawah cahaya bulan, sang pemilik toko melihat dengan jelas bahwa pelaku berwajah muda. Sebagai upaya untuk mengintimidasi pelaku, Kobayashi segera melepaskan tembakan peringatan. Namun meski peluru menembus papan reklame di dekatnya, pria itu tidak berhenti. Ia melarikan diri dengan langkah berkelok seperti ular hingga menghilang dari lokasi. Setelah pelaku lenyap, Kobayashi berjuang untuk berdiri. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan tertatih-tatih menuju pos polisi berusaha meminta bala bantuan. Pemilik toko yang menyaksikan semuanya hanya bisa tertegun dalam keterkejutan. Ia segera menelepon polisi, lalu bergegas keluar rumah untuk melihat situasi. Namun di depan rumah ia berpapasan dengan putranya yang baru pulang. Putranya baru saja selesai bermain golf, dan dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang polisi tergeletak di genangan darah. Ia pun segera menuju pos polisi untuk melapor.
Tapi tak disangka, ia mendapati polisi lainnya terkulai di atas meja hampir kehilangan kesadaran dengan gagang telepon terjatuh di lantai. Sang putra kemudian kembali ke rumah. Setelah mengetahui ayahnya selamat dan sudah melapor ke polisi, ia baru bisa merasa sedikit tenang. Keduanya menunggu di rumah. Beberapa saat kemudian, polisi tambahan dan petugas medis tiba di lokasi. Kedua petugas segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya, keduanya gugur dalam tugas. Berdasarkan bentuk luka, diperkirakan bahwa pelaku menggunakan pisau survival. Tali pengaman pistol milik kedua polisi juga ditemukan dalam keadaan terpotong, sehingga diduga pelaku berniat merampas senjata api mereka. Pemandangan di lokasi kejadian sangat mengerikan. Darah berceceran di dalam pos polisi hingga ke jalan di belakangnya. Di sekitar lokasi ditemukan sebuah kantong kertas mencurigakan. Di dalamnya terdapat sarung pisau survival dan beberapa barang lainnya. Semua barang tersebut diduga milik pelaku yang tertinggal. Penyidik berhasil mengangkat 5 sidik jari dari kantong tersebut, tetapi sayangnya semuanya tidak utuh. Dari tempat kejadian hingga sekitar 200 meter ke arah barat, tepatnya di sebuah persimpangan. Di tempat itu ditemukan bercak darah hampir setiap 3 meter. Semua polanya menyerupai bekas telapak sepatu yang menginjak darah. Selain itu, di dekat keran air luar sebuah toko laundry serta di depan asrama karyawan sebuah pabrik juga ditemukan jejak darah serupa. Polisi menduga bahwa saat melarikan diri pelaku sempat berhenti sejenak di lokasi-lokasi tersebut. Kemungkinan besar ia mencoba membasuh darah berusaha menghilangkan jejak. Pemilik toko dan putranya menjadi saksi kunci dan menjalani pemeriksaan oleh polisi. Sang pemilik toko menyatakan bahwa pelaku mengenakan pakaian gelap dan tampak masih muda. Diperkirakan usianya sekitar 20 tahun dengan tinggi sekitar 168 cm. Saat melarikan diri untuk menghindari tembakan pelaku menggunakan teknik lari berkelok seperti ular. Menurutnya, hanya orang yang pernah bertugas di pasukan bela diri Jepang yang mungkin memiliki kesadaran taktis seperti itu. Ia sendiri pernah bertugas di pasukan bela diri dan langsung mengenali pola gerakan tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pelaku mungkin berasal dari pasukan bela diri Jepang. Pada hari yang sama, 2 polisi yang gugur tersebut secara anumerta dianugerahi penghargaan. Mereka mendapat kenaikan pangkat 2 tingkat oleh Tokyo Metropolitan Police Department. Kematian tragis 2 polisi yang bertubuh kuat dalam waktu bersamaan menimbulkan ketakutan besar di kalangan warga. Kasus ini dianggap sebagai salah satu insiden paling serius sejak berdirinya Kepolisian Metropolitan Tokyo. Pihak kepolisian memberikan perhatian penuh dan kantor polisi nerima membentuk tim investigasi khusus. Jumlah penyidik yang diterjunkan bahkan melebihi 200 orang, 2 kali lipat dari biasanya. Para rekan korban dipenuhi amarah dan bersumpah untuk menangkap pelaku. Pada masa itu, kamera pengawas di Jepang belum banyak digunakan di ruang publik. Kalaupun ada, maka kualitas gambarnya buram dan tidak dapat dijadikan petunjuk efektif untuk memecahkan kasus. Untuk mengunci identitas pelaku, satu-satunya cara adalah melakukan penyisiran dari rumah ke rumah, ibarat mencari jarum di tengah lautan. Penyidik menggambar zona pencarian dengan pusat di pos polisi, dengan mencakup wilayah 2 km dari timur ke barat dan 500 meter dari utara ke selatan. Mereka dibagi berpasangan dan melakukan pemeriksaan secara teliti. 5 hari setelah kejadian, sebuah surat tantangan diam-diam diletakkan di pintu belakang pos polisi tempat kejadian. Isinya secara terang-terangan mengucapkan selamat atas tewasnya 2 polisi tersebut. Surat itu ditandatangani dengan nama Kaneda Yuko. Nama tersebut adalah alias yang pernah digunakan dalam kasus lain yang belum terpecahkan saat itu, yakni rangkaian penculikan dan pembunuhan berantai terhadap anak perempuan. Provokasi ini jelas semakin membakar amarah pihak kepolisian yang kembali bersumpah akan segera menangkap pelaku. Pada hari yang sama, penyelidikan akhirnya mendapatkan terobosan penting. Sekitar 6 km di sebelah barat lokasi kejadian, tepatnya di Taman Musashi Seki, sebuah tas berhasil diangkat dari kolam kantin taman. Di dalamnya terdapat pisau survival, setelan jas hitam, dan berbagai barang lainnya. Semua benda tersebut dibungkus berlapis-lapis dengan kantong plastik. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pola sol sepatu cocok dengan jejak sepatu di lokasi kejadian. Pisau survival itu juga sesuai dengan sarung pisau yang ditemukan sebelumnya. Besar kemungkinan bahwa semua barang tersebut dibuang oleh pelaku setelah melakukan kejahatan. Namun muncul kesulitan baru di mana semua barang tersebut telah lama terendam air membuat informasi berharga sulit diekstrak. Tim forensik melakukan perlakuan kimia secara teliti terhadap barang bukti tersebut. Secara mengejutkan, mereka berhasil mengekstrak 1 sidik jari. Sidik jari itu bisa bertahan karena mengandung kadar minyak yang tinggi dan secara alami berfungsi sebagai lapisan tahan air. Di antara barang bukti yang diangkat terdapat sepasang sarung tangan hijau militer yang menarik perhatian polisi. Sarung tangan jenis itu hanya dijual di toko dalam markas pasukan bela diri Jepang.
Petunjuk ini kembali memperkuat dugaan saksi bahwa pelaku kemungkinan memiliki latar belakang militer. Para penyidik kemudian menelusuri jalur distribusi setiap barang tersebut dengan harapan menemukan petunjuk tambahan. Barang bukti ini juga membantu memperjelas profil pelaku. Berdasarkan model dan ukuran pakaian pelaku, diperkirakan seorang pria bertubuh kurus. Pemilihan pisau survival juga dianggap tidak lazim. Orang yang menggunakan pisau jenis itu biasanya memiliki minat terhadap militer dan keterampilan bertahan hidup di alam liar. Karena itu, pelaku diduga seorang penggemar militer. Dari sini muncul dugaan bahwa ia mungkin juga menyukai film perang atau film aksi. Pada masa itu, internet masih belum populer dan pilihan hiburan relatif terbatas. Toko penyewaan kaset video menjadi sarana utama bagi anak muda untuk menonton film. Para pegawai toko biasanya mengenal kebiasaan menonton pelanggan tetap mereka. Maka penyidik pun mengalihkan perhatian ke berbagai toko penyewaan video di sekitar wilayah tersebut. Awalnya, penyelidikan tidak berjalan lancar karena banyak pemilik toko menolak memberikan informasi penyewaan dengan alasan melindungi privasi pelanggan. Meski demikian, polisi berulang kali datang dan dengan sabar menjelaskan betapa seriusnya kasus ini. Akhirnya, manajer sebuah toko di sisi selatan Jalan Sengkawa mulai bersedia bekerja sama. Ia menyatakan bahwa meski tidak bisa langsung memberikan daftar pelanggan, jika polisi dapat menggambarkan ciri-ciri tersangka, mungkin ia bisa membantu mengingat seseorang yang sesuai. Polisi kemudian menjelaskan profil yang diperkirakan. Itu adalah seorang pria muda bertubuh kurus, terobsesi pada tema militer dan memiliki latar belakang pasukan bela diri Jepang. Setelah berpikir sejenak, manajer itu mengatakan memang ada seorang pelanggan yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Namanya Shibasaki Shoichi, berusia awal 20-an dan pernah bertugas di pasukan bela diri darat Jepang. Ia adalah pelanggan tetap toko itu dan sangat menyukai film perang serta film bertema pertempuran lapangan, sering menyewa berbagai judul semacam itu. Munculnya petunjuk kunci ini membuat arah penyelidikan berubah drastis. Manajer toko juga memberikan alamat Shibasaki Shoichi yang tinggal di sebuah apartemen di wilayah Kamiroku, distrik Nakano, Tokyo. Lokasi itu berada di sebelah barat tempat kejadian dengan jarak hanya sekitar 500 meter, sesuai dengan arah pelarian pelaku. Karena rumahnya berada dalam area penyisiran awal, polisi sebenarnya sudah pernah menanyainya sebelumnya. Saat itu Shibasaki Shoichi tidak menunjukkan perilaku mencurigakan dan dianggap tidak terkait. Setelah mendapatkan petunjuk baru, polisi kembali mendatangi apartemennya. Saat itu ia tidak berada di rumah. Di depan pintu terdapat rak sepatu, dan di dalamnya ada sepasang sepatu kasual yang ukurannya cocok dengan sepatu yang ditemukan di kolam taman. Pada titik ini polisi hampir yakin bahwa dialah pelaku pembunuhan 2 polisi di pos Nakamurabashi. Mereka menghubungi pemilik apartemen dan meminta agar segera melapor jika Shibasaki Shoichi kembali. Tersangka, Shibasaki Shoichi, saat itu berusia 20 tahun dengan tinggi 167 cm dan berat 60 kg. Ia bertubuh kurus dan berwajah muda seperti siswa sekolah menengah atas. Ia lahir di distrik Itabashi, Tokyo dan memiliki seorang adik perempuan. Ayahnya bekerja di sebuah pabrik pengolahan plastik yang memproduksi replika senjata. Maka tak heran jika di rumahnya terdapat berbagai senjata mainan. Ibunya menjabat sebagai kepala kantor cabang daerah di sebuah perusahaan kosmetik ternama. Semasa kecilnya, Shoichi dikenal ceria dan aktif. Ia gemar membaca dan menonton film. Prestasi akademiknya baik meski kemampuan olahraganya biasa saja. Ia juga memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan teman-temannya. Namun, serangkaian peristiwa mengubah dunia batinnya secara drastis. Ayahnya belakangan kecanduan judi, terutama taruhan balap perahu. Ketika kekurangan uang, ia bahkan mencuri uang saku anak-anaknya. Orang tuanya sering bertengkar karena berbagai masalah. Saat Shoichi berusia 8 tahun, konflik mereka tak lagi bisa didamaikan dan akhirnya berpisah. Ibunya membawa Shoichi dan adiknya pindah ke asrama karyawan perusahaan. Tak lama kemudian, sang ibu menjalin hubungan dengan seorang sopir bertubuh kekar dan berkulit gelap. Pria itu juga memiliki seorang putra seusia Shoichi. Ibu dan kedua anaknya pun kemudian pindah ke rumah sopir tersebut. Shoichi pun pindah sekolah ke sebuah sekolah dasar di kota baru. Namun hubungan keluarga baru ini justru menyeret mereka ke dalam situasi yang lebih buruk. Sang ayah tiri memiliki sifat yang sangat temperamental dan mudah marah, di mana kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang biasa. Ia bukan hanya memukul ibu Shoichi, tetapi juga sering memukuli anak kandungnya sendiri. Pada saat yang sama, saudara tirinya melampiaskan tekanan yang ia alami kepada Shoichi dengan sering merundung dan menindasnya. Karena rasa iba terhadap anak tirinya, Ibu Shoichi tidak mampu mengambil keputusan cepat untuk mengakhiri hubungan tersebut. Kehidupan seperti itu berlangsung selama 5 tahun. Di bawah tekanan kekerasan rumah tangga dan beban pekerjaan, sang ibu akhirnya menderita depresi. Ia mengurung diri di rumah sepanjang hari dan enggan berinteraksi dengan dunia luar.
3 tahun kemudian, barulah ia memberanikan diri membawa kedua anaknya melarikan diri dari rumah yang mencekik itu. Saat itu Shoichi sedang duduk di kelas 3 SMA. 8 tahun pengalaman pahit tersebut meninggalkan dampak yang sangat serius padanya. Ia menjadi semakin pendiam dan terbiasa menyendiri, serta tidak lagi mengikuti kegiatan kelompok. Kepribadiannya berubah menjadi lebih gelisah dan aneh dengan kerap melakukan tindakan yang sulit dipahami. Misalnya, ia pernah tiba-tiba mengeluarkan teropong di kelas dan menatap papan tulis tanpa berkedip. Meski guru sudah menegurnya, ia masih terus melakukannya. Perilaku ganjil itu membuat teman-temannya perlahan menjauh. Setelah lulus SMA, Shoichi bergabung dengan pasukan bela diri darat Jepang. Ia kemudian ditempatkan di kamp Asaka sebagai seorang penembak senapan. Meski kemampuan fisiknya tergolong biasa, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam menembak. Keahliannya termasuk yang terbaik di antara rekan seangkatannya. Sekitar 1,5 tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi prajurit kelas 1. Setiap bulan, ia memiliki 1 atau 2 kesempatan untuk keluar dari markas. Ia menyewa sebuah apartemen di wilayah Kamiroku, Nakano, Tokyo, dan menyimpan banyak buku di sana. Setiap kali mendapat izin keluar, ia biasanya datang ke apartemen itu dan menghabiskan waktu membaca sendirian. Menurut seorang mahasiswa yang tinggal di seberang apartemennya, Shoichi pernah mengajaknya minum dan mengobrol. Dalam percakapan itu, Shoichi mengeluhkan sistem manajemen internal di pasukan bela diri. Pada saat yang sama, ia menunjukkan minat besar terhadap latihan tempur, yang menurutnya menjadi cara untuk melepaskan tekanan. Selama di militer, Shoichi dikenal berprestasi. Atasannya menilai ia sebagai sosok yang tangguh dan terencana, bahkan memiliki kemampuan menembak yang menonjol. Setahun kemudian, tepat pada ulang tahunnya yang ke-20, di tahun yang sama dengan terjadinya kasus tersebut, ia kembali memperoleh kenaikan pangkat. Namun sebenarnya ia tidak menyukai kehidupan di pasukan bela diri karena merasa terlalu banyak aturan dan keterbatasan. 2 bulan sebelum kasus terjadi, ia mengundurkan diri dari militer dan pindah sepenuhnya ke apartemennya di Kamiroku. Di sana, ia menjalani kehidupan seorang diri yang bebas. Ia memiliki tabungan sehingga kehidupannya tidak kekurangan. Ia bahkan berencana mengambil SIM dan membeli sepeda motor. Pada malam kejadian, ia sebenarnya telah bekerja paruh waktu di sebuah toko penggilingan biji kopi di distrik Suginami dengan upah 600 yen per jam. Jam kerjanya dari pukul setengah 10 pagi hingga 7 malam, dan hari Selasa adalah hari libur. Ketika polisi mendatangi pemilik toko untuk meminta keterangan, sang pemilik tampak sangat terkejut. Ia mengatakan bahwa Shoichi bekerja dengan serius dan selalu datang setengah jam lebih awal. Ia juga sering secara sukarela membantu pekerjaan tambahan, karena rasa kepercayaannya pemilik toko bahkan menyerahkan kunci toko kepadanya untuk dijaga. Menurut sang pemilik, sehari sebelum kejadian pada hari Senin, Shoichi meminta izin tidak masuk kerja dengan alasan akan mempersiapkan ujian SIM. Kemudian pada hari Rabu, ia kembali bekerja seperti biasa dan tampak tidak menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Seorang penghuni apartemen mengatakan pernah melihat Shoichi mengenakan setelan jas hitam yang sangat mirip dengan pakaian yang ditemukan di kolam taman. Mahasiswa yang tinggal di seberangnya juga menyebutkan bahwa pada suatu siang setelah kejadian, ia sempat bertemu Shoichi. Saat itu berita tewasnya 2 polisi sudah tersebar luas. Ia pun bertanya, apakah Shoichi mengetahui kabar tersebut? Namun Shoichi hanya menjawab dengan tenang, seolah tidak peduli. Pada saat itu mahasiswa tersebut sempat mencurigainya sebagai pelaku. Setengah bulan setelah kejadian, Shoichi akhirnya kembali ke apartemennya. Saat polisi memasuki kamar mereka, segera memperhatikan sebuah amplop di atas lemari teh yang modelnya persis sama dengan amplop yang ditemukan di kolam taman. Menghadapi penyelidikan polisi, Shoichi bersikap tetap tenang. Ia mengatakan bahwa sore itu ia harus mengikuti kursus mengemudi dan meminta agar pemeriksaan dilakukan setelah kelas selesai. Polisi menyetujui permintaannya. Pada sore harinya, Shoichi datang ke kantor polisi dan menyatakan bahwa pada malam kejadian, ia berada di apartemen sedang tidur dan tidak keluar rumah. Ia mengaku baru mengetahui peristiwa itu ketika pergi bekerja keesokan harinya. Karena itu, ia menyangkal semua tuduhan. Polisi kemudian mengambil sidik jarinya dan mengirimkannya ke bagian forensik untuk diperiksa. Fokus pemeriksaan adalah memastikan apakah sidik jarinya cocok dengan sidik jari yang berhasil diekstraksi dari barang bukti yang ditemukan sebelumnya. Secara umum diperlukan kecocokan 12 titik karakteristik untuk menyatakan 2 sidik jari identik. Namun karena sidik jari yang ditemukan tidak utuh, hanya terdapat 6 titik yang sesuai dengan sidik jari Shibasaki. Jumlah itu belum memenuhi standar pembuktian. Kepala pemeriksa forensik sempat ragu cukup lama. Jika dihitung secara lebih longgar, paling banyak hanya 8 titik yang bisa dianggap cocok. Dalam kondisi seperti itu, sulit menyebutnya sebagai bukti yang menentukan. Namun di sisi lain terlalu disayangkan jika bukti ini diabaikan. Setelah melalui analisis berulang,
Bagian forensik akhirnya mengambil keputusan. Tidak ditemukan titik karakteristik yang bertentangan, dan sidik jari tersebut dapat dianggap cocok. Hasil ini kemudian dilaporkan ke Markas Besar Penyelidikan. Dengan bukti kunci tersebut, polisi mengajukan surat perintah penggeledahan dan memasuki apartemen Shibasaki. Di sana ditemukan lebih banyak barang yang berkaitan dengan kasus. Di antaranya sarung tangan militer dengan model yang sama, serta teropong ganda yang cocok dengan penutup lensa yang ditemukan sebelumnya. Berbagai bukti tersebut semakin memperkuat dugaan keterlibatannya. 23 hari setelah dua polisi gugur, Shibasaki Shoichi resmi ditangkap. Setelah ditangkap, ia tidak lagi melawan. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada para korban dan dengan tenang mengakui seluruh rangkaian kejahatannya. Ia menyatakan bahwa sebenarnya ia tidak mengalami kesulitan ekonomi. Namun, ia sangat mendambakan kekayaan dalam jumlah besar, karena baginya harta melambangkan keberhasilan hidup. Untuk mencapai kesuksesan itu, ia mulai memikirkan rencana merampok bank. Dan untuk merampok bank, ia merasa membutuhkan senjata dengan daya mematikan lebih besar. Dari situlah muncul rencana merebut senjata api polisi. Ia menjadikan pos polisi Nakamurabashi sebagai target karena lokasinya sangat dekat dari rumahnya. Jaraknya hanya sekitar 7 menit berjalan kaki dan ia cukup mengenal lingkungan di sekitarnya. Keuntungan ini memudahkan pelariannya setelah merebut senjata. Ia berencana menggunakan pisau survival yang dibelinya 2 tahun sebelumnya. Waktu pelaksanaan dipilih pada dini hari Selasa. Untuk itu, sehari sebelumnya, ia sengaja mengambil cuti dan bersiap sepanjang malam. Shibasaki Shoichi terlebih dahulu menyewa sebuah mobil dari perusahaan rental, kemudian pergi ke Ikebukuro untuk membeli teropong di sebuah toko. Tujuannya adalah memantau situasi di dalam pos polisi. Setelah semua persiapan selesai, ia kembali ke apartemennya dan menunggu malam tiba. Menjelang tengah malam, ia mengenakan setelan jas hitam dan memasukkan perlengkapan ke dalam kantong kertas. Kemudian, ia mengemudi menuju pos polisi Nakamurabashi. Ia memarkir mobil di luar toko serba ada di samping pos polisi. Pada posisi yang memungkinkan, ia mengamati bagian dalam dengan teropong. Selama beberapa jam, ia mengawasi secara diam-diam. Ketika melihat petugas Yamazaki keluar seorang diri, ia mulai menjalankan rencananya. Namun, ia gagal merebut pistol, dan dalam kepanikan, ia melarikan diri tanpa sempat membawa kembali kantong kertas maupun mobil sewaan. Dalam perjalanan kembali ke apartemen, ia sempat membersihkan darah di tubuhnya secara sederhana. Sesampainya di depan gedung apartemen, ia merasa suara membuka pintu terlalu keras dan mungkin membangunkan penghuni lain. Maka ia secara diam-diam masuk melalui pintu belakang. Ia tidak berani menyalakan lampu, hanya mengandalkan lampu kecil untuk melepas pakaian dan menghapus sisa darah. Saat berbaring di tempat tidur, ia secara samar mendengar suara sirene polisi dari luar jendela. Tiba-tiba ia teringat bahwa sarung pisau tertinggal di lokasi kejadian. Hal itu membuatnya sangat gelisah dan ia tidak tidur semalaman. Pada pukul 6 pagi, mahasiswa yang tinggal di seberangnya bangun lebih awal dari biasanya. Ia memperhatikan bahwa kamar Shoichi tampak kosong, di mana saat itu Shoichi sudah keluar. Shoichi sempat pergi ke sebuah minimarket untuk membeli sarapan, tetapi secara kebetulan ia melihat berita pembunuhan polisi di televisi toko tersebut. Jantungnya pun seketika berdegup kencang. Ia batal membeli sarapan dan segera menuju lokasi kejadian untuk mengambil mobil sewaan. Kemudian ia bergegas menuju ke perusahaan rental. Selama dalam perjalanan karena terlalu panik, ia beberapa kali mengalami insiden kecil yang menyebabkan goresan pada bodi mobil. Pada pukul 8 pagi, ia tiba di perusahaan rental dan berbohong bahwa ia tidak sengaja masuk ke gang sempit hingga mobil tergores. Sesuai prosedur kejadian seperti itu, harus dilaporkan ke polisi. Maka ia terpaksa pergi ke pos polisi setempat untuk membuat laporan dan mengarang cerita. Ia pun berhasil lolos tanpa menimbulkan kecurigaan. Keesokan harinya, ia kembali bekerja di toko penggilingan kopi. Pemilik dan rekan kerjanya membicarakan kasus tewasnya dua polisi. Shoichi bersikap relatif tenang dengan fokus pada pekerjaannya dan tidak menimbulkan kecurigaan. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam setelah pulang dari bekerja, ia membungkus senjata dan pakaian yang dikenakannya saat melakukan kejahatan. Semua ini ia bungkus ke dalam kantong dari toko serba ada. Ia kemudian pergi ke Taman Musashi Seki dan membuangnya ke kolam. Beruntung baginya, saat itu ia tidak diperiksa siapapun. Hari demi hari pun berlalu seperti biasa, sampai akhirnya polisi meminta sidik jarinya. Saat itu ia sadar bahwa dirinya tak akan mampu lolos dari jerat hukum. Sebelum ditangkap, ia sempat memberikan selembar tiket taman hiburan kepada manajer kedai kopi. Tindakan itu sebagai ucapan terima kasih atas perhatian yang selama ini diberikan kepadanya. Berita penangkapannya segera disiarkan di televisi dan mengejutkan banyak orang. Wajahnya terlihat muda dan tubuhnya tidak tinggi. Sulit membayangkan bahwa orang seperti dirinya mampu bergulat dengan dua polisi dan membunuh mereka dengan kejam. Mahasiswa yang tinggal di seberang apartemennya sampai tidak bisa tidur karena ketakutan.
Ia pun bersyukur kala itu tidak banyak bicara, karena jika tidak, mungkin nyawanya bisa ikut terancam. Ibu Shoichi serta guru dan teman-temannya semasa sekolah datang menjenguknya. Sang ibu diliputi kesedihan dan menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak memberikan lingkungan tumbuh kembang yang baik bagi putranya. Di hadapan ibunya, Shoichi menangis terseduh-seduh dan berulang kali meminta maaf kepada keluarga korban. Namun di lain waktu ia tampak sangat tenang, bahkan seolah menanti persidangan segera digelar sebagai bentuk penebusan dosa. Sehari setelah penangkapannya, ia diserahkan kepada pihak kejaksaan. Pada hari yang sama, Departemen Kepolisian Metropolitan menggelar upacara pemakaman resmi bagi 2 polisi yang gugur. Upacara tersebut dihadiri oleh perwakilan kepolisian serta keluarga korban. Sebulan kemudian, kantor Kejaksaan Distrik Tokyo mendakwanya dengan tuduhan perampokan disertai pembunuhan. Ia juga didakwa atas pelanggaran Undang-Undang Senjata Api serta menghalangi tugas aparat. Pada Oktober 1989, persidangan digelar di Pengadilan Distrik Tokyo. Shibasaki Shoichi mengakui perbuatannya. Ia menyatakan bahwa saat menikam korban sempat muncul keraguan dalam dirinya, tetapi perasaan itu segera hilang. Ia menjelaskan bahwa sejak remaja ia terbiasa menekan emosi. Karena sering mengalami perundungan dari ayah tirinya, ia tidak mampu mengungkapkan kebencian dengan kata-kata dan hanya bisa mengalah serta menahan tekanan. Lambat laun ia belajar mematikan perasaan tanpa kebencian sehingga tidak lagi merasa tertekan. Karena itu menurutnya, saat melakukan pembunuhan, ia tidak memiliki niat membunuh. Namun, jaksa menolak pembelaan tersebut. Luka yang diderita korban berada di bagian vital tubuh. Terdakwa juga memiliki motif yang jelas untuk merebut pistol, dan setelah kejadian, ia menyusun rencana pelarian yang terperinci. Atas dasar itu, jaksa menuntut hukuman mati. Dalam proses persidangan yang berlangsung panjang, pihak pembela berulang kali menyinggung latar belakang keluarganya. Mereka berpendapat bahwa lingkungan tumbuh kembangnya turut membentuk kepribadian yang menyimpang. Karena itu, mereka memohon keringanan hukuman. Namun ia telah merenggut nyawa 2 polisi tak bersalah. Tindakannya merupakan pelanggaran serius terhadap tatanan hukum dan menimbulkan guncangan besar bagi keluarga korban maupun masyarakat luas. Pada 17 September 1998, Mahkamah Agung Jepang akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Shibasaki Shoichi. Waktu berlalu hingga tahun 2014. Saat itu Federasi Asosiasi Pengacara Jepang sempat 2 kali menemui Shibasaki Shoichi. Dalam pertemuan bulan Juli, ada seorang psikiater yang turut mendampinginya. Ketika itu, ia sudah tidak mampu lagi berkomunikasi secara normal. Tak peduli seberapa keras orang memanggilnya, ia tetap tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia hanya mengeluarkan suara-suara aneh yang tak dapat dipahami. Dokter menduga ia menderita skizofrenia yang kemungkinan mulai berkembang sejak akhir masa SMP atau SMA. Kondisinya terus memburuk disertai halusinasi serta delusi. Ia memang tumbuh dalam bayang-bayang keluarga yang tidak harmonis, dan hal itu mungkin memengaruhinya. Namun pada akhirnya ia memilih mengarahkan senjata kepada polisi yang tidak bersalah. Tindakannya itu membawa penderitaan besar bagi 2 keluarga yang sama sekali tidak terkait dengannya. Menghadapi kejahatan seperti itu, hukum menjatuhkan putusan yang dianggap adil agar pelaku menanggung tanggung jawab yang semestinya. Betapapun pahit masa lalunya, semua itu tidak pernah bisa menjadi alasan untuk merampas nyawa orang lain. Itulah cerita hari ini. Terima kasih telah menonton.